warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunis Darsi, asal sekolah dari SMKS IT Bani Abdurrahman Bontang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk keperluan UKIN dengan mata pelajaran Operasi Teknik Kimia kelas 12 dengan materi destilasi sederhana. Praktek yang akan saya lakukan adalah membuat aquades dari air laut dengan metode destilasi sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu, dipimpin ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, baik. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek dulu kerapian dan kebersihan ruang belajarnya. Silahkan berdiri dulu semuanya. Yang putra, bajunya dimasukkan. Berdirikan dulu. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, Ibu absen dulu. Abida. Hadir. Agung Cahyono. Hadir. Linda. Hadir. Muhammad Fadli. Sakit. Oke. Sip. Semoga lekas sembuh ya buat Fadli ya. Kalau kalian rumahnya dekat sama Fadli ditengoki. Ya, Bu. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir satu ya, Fadli aja ya, sakit ya. Oke, semoga Fadli lekas sembuh dan semoga kalian semua juga selalu diberi kesehatan. Amin. Hari ini gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semua? Ya, sarapan apa? Roti. Nasi goreng, Nasi goreng. Karbohidrat berarti karbohidrat itu nasi dicampur mie. Indonesia banget. Gak apa-apa. Yang penting pagi kalian sarapan, karena kalau misalnya kalian sarapan pagi, nanti kalian punya tenaga, punya energi untuk belajar. Kalau tidak sarapan, nanti kalian merasa lapar, akhirnya tidak konsentrasi belajar. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Kalian sudah pelajari materi yang Ibu suruh kalian cari di rumah? Di ya? Oke. Jadi, kenapa Ibu suruh kalian belajar dulu di rumah? Supaya praktikum kita hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalnya kalian praktek nanti, kalian sudah tahu teorinya itu seperti apa, ya. Oke, sekarang coba perhatikan PowerPoint. Di sini Ibu menampilkan dua gambar. Yang pertama adalah kurva kesetimbangan, yang kedua adalah gambar apa ini? Panci makan Air nasi. direbus. Ya. Air direbus. Betul. Rebusan air. Ada gambar uapnya. Sekarang pertanyaan pertama dulu yang berhubungan dengan kurvanya. Coba jelaskan hubungan kesetimbangan antara temperatur atau suhu dengan komposisi uap dan cairan. Jadi, apa hubungannya suhu dengan komposisi uap dalam cairan? Ini misalnya ya, kita mau mendidihkan larutan gula. Kalau di larutan gula berarti ada berapa komponen? Dua. Apa dan apa? Air dan gula. Air dan Gula. Nah, sekarang apa hubungannya antara komponen itu, komponen air dan gula, dengan temperatur atau suhu? Ada yang bisa jawab? Bisa. Oke. Jika ada suatu larutan yang dididihkan dan setelah mencapai titik didihnya jangan menguap. Yang lainnya boleh? Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Saya, Bu. Oke, silakan kita. Jadi seperti kata Iksan, yang satu larutan yang ingin dididihkan akan menguap jika sudah mencapai titik didihnya. Contoh,
Contohnya kayak larutan gula yang Ibu sebut. Nah, itu akan menguap yang lebih rendah titik didihnya, Bu. Jadi ya, contohnya di larutan gula tadi. Kan kalau namanya larutan gula itu kan berarti terdiri dari air dan gula. Ada dua komponen di dalam larutan tersebut. Nah, hubungannya dengan temperatur apa? Ketika larutan gula itu kita didihkan, antara air dan gula, mana yang titik didihnya lebih rendah, itu yang akan lebih cepat menguap. Nah, jadi ketika kita panaskan larutan gulanya, kemudian sudah mencapai titik didih salah satu komponen, maka akan menguap. Lihat gambar yang kedua. Ini ada panci yang berisi air sedang dipanaskan, kemudian menghasilkan yang namanya uap air. Kalau sudah ada uap airnya, berarti sudah mendidih atau belum? Sudah. Nah, sekarang coba jelaskan pengaruh tekanan uap terhadap kemampuan suatu larutan untuk menguap. Jadi apa hubungannya tekanan uapnya dengan kemampuan larutan itu untuk menguap? Coba sekarang dikaitkan dengan titik didihnya. Antara tekanan uap dengan titik didih itu apa hubungannya? Semakin tinggi tekanan uapnya, semakin rendah titik didihnya. Kalau misalnya titik didihnya rendah, emangnya kenapa? Kalau titik didihnya rendah, berarti semakin cepat mendidih, berarti semakin cepat menguap. Oke, benar ya. Jadi hubungan tekanan uap itu dengan titik didih itu berbanding terbalik. Kalau tekanan uapnya itu tinggi, berarti akan menyebabkan titik didih suatu larutan itu menjadi rendah. Kalau titik didihnya rendah, berarti cepat kan mendidih kan? Iya. Antara larutan yang titik didihnya 100 dengan yang 10 akan lebih cepat mendidih yang 10. Kalau cepat mendidih, maka akan cepat menguap. Sekarang siapa yang bisa bantu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL diharapkan peserta didik mampu: 1. Memahami konsep destilasi sederhana. 2. Menerapkan prinsip kerja destilasi sederhana pada destilasi air laut sesuai SOP. 3. Menerapkan prosedur kerja destilasi sederhana pada destilasi air laut sesuai SOP. 4. Menerapkan peralatan destilasi sederhana pada destilasi air laut sesuai SOP. Oke, terima kasih Isan. Hari ini kita akan melakukan destilasi sederhana. Ya, destilasi yang akan kita lakukan adalah destilasi air laut. Apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Sekarang dilihat gambarnya ya. Ini ada gambar kota Bontang. Jadi gambar tempat kita tinggal sekarang. Kemudian di sini ada gambar Aquades. ya. Jerigen isinya Aquades. Apa hubungannya antara gambar kota Bontang dengan gambar Aquades? Itu adalah hasil ekstraksi. Hasil ekstraksi. Destilasi. Ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalian ke Selambai ketemunya laut. Air laut. Kamu ke Bontang Kuala ketemunya laut. Ke Tanjung Laut, ke Tanjung Limau, ke Berbas ketemunya laut. Jadi letak geografisnya kita itu kan dikelilingi sama laut. Berarti kita itu kaya dengan air laut. Gratis ya, itu kekayaan alam yang kita punya. Nah, banyaknya air laut itu tentunya bisa kita manfaatkan. Dengan belajar destilasi air laut, nanti harapannya ya kalian jadi tahu caranya mengubah air laut menjadi air murni yang bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari karena sudah tidak mengandung garam. Kemudian kalau didestilasi itu nanti menghilangkan bakteri, jadi bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Kalau di pendidikan bisa kita pakai di laboratorium ya, untuk cuci alat, untuk praktek dan sebagainya. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan link dan QR code-nya. Ini adalah bahan ajar yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi nanti silakan kalian scan QR barcode-nya atau kalian boleh klik link yang Ibu kirimkan di grup WA kelas Ya. untuk kalian melakukan studi literatur. Sekarang Ibu bagi dulu kalian menjadi 2 kelompok ya.
Kelompok 1, Agung Cahyono, Muhammad Nurul Ihsan, Sardevi, Abidah, Gita, dan Nur Fadilah. Lalu kelompok 2, Dimas, Muhammad Rimas Raffi, Nabila, Linda, Reski, dan Rahmi. Ya, jadi hanya ada 2 kelompok. Sekarang silahkan kalian duduk per kelompok masing-masing. Sekarang ini LKPD-nya Ibu bagikan satu LKPD untuk satu kelompok ya. Cara pengisiannya sama, nanti dituliskan di bagian atas ini adalah nama kelompoknya. Jadi kalau misalnya kamu kelompok 1, tulis saja kelompok 1. Nanti untuk nama anggotanya dituliskan di lembar paling belakang ya. Nah, lalu nanti kalian pertama mengidentifikasi masalah. Jadi Ibu sudah tampilkan permasalahan yang akan kita cari solusinya, yang akan kita lakukan prakteknya. Jadi silakan kalian analisis nanti wacananya. Kemudian setelah itu kalian membuat pertanyaan berdasarkan dari analisis masalah yang kalian lakukan ya. Silakan berdiskusi bersama dengan kelompoknya, yang menulis 1 orang saja. Nanti sebelum mulai prakteknya silahkan diisi bon alat. Jadi alat yang akan kalian pergunakan selama praktek nanti dituliskan di bon alat ya. Nanti akan diajukan ke laboratorium. Jadi sebelum kalian pakai, alatnya diperiksa dulu, dipastikan bahwa alatnya itu dalam kondisi baik. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang pecah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Nah, ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan. Bagaimana cara kita mengubah dari aerol menjadi aquatic atau air murni? Banyak kayak pakai distilasi ya. Iya. Jangan lupa dicari kalau misalnya kamu pilih nanti destilasi sederhana, prosedur destilasinya tuh harus seperti apa. Jadi langkah awalnya itu yang kalian lakukan tuh ngapain dulu. Nanti apa yang harus dikontrol selama proses gitu. Ya, lanjutkan. Sudah semua? Sudah selesai LKPD-nya? Oke. Jadi sampai di ini ya, alat dan bahan ya, kalian tulis di LKPD. Sebelum kalian mulai praktek, yang pertama harus diperhatikan adalah gunakan alat pelindung diri APD. Apa saja yang harus kalian pakai? Kacamata. Jaslet. Sebelum kita nyalakan pemanasnya, kalau mau melakukan proses destilasi, apa dulu yang harus diperiksa, yang harus dipastikan bahwa nanti proses destilasinya itu bisa berjalan dengan baik. Apa yang harus Saya. Silakan. Nah, yang perlu diperhatikan cairan pendingin dan pompa. Ya, jadi Ibu tanya dulu sebelumnya. Kan nanti kalian pakai heat mantle, pakai pompa. Yang boleh dinyalakan duluan yang mana? Pompa. Ya, jadi kalau mau memulai proses destilasi, pertama dipastikan dulu aliran pendingin yang mengalir dari selang terus masuk ke kondensor itu bisa bekerja dengan baik ya. Pastikan bahwa di kondensor itu selalu terisi dengan air pendingin. Nah, kalau misalnya aliran pendinginnya sudah bekerja dengan baik, baru dinyalakan pemanasnya gitu ya. Ya. Terus nanti dikontrol suhunya. Jadi sebelum destilasi nanti kan diamati dulu nih air lautnya, baunya seperti apa, pH-nya seperti apa, warnanya seperti apa, kejernihannya. Itu diukur dulu, jadi supaya nanti bisa dibandingkan dengan hasil destilasinya kalian, ya. Kalau air lautnya tidak perlu dirasakan ya, jangan dirasakan rasanya seperti apa. Tapi nanti kalau hasil destilatnya, aquadesnya, ada uji untuk merasakan apakah masih ada kandungan garamnya atau tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang mari kita gunakan alat pelindung diri. Kemudian tulis alat dan bahan yang mau kalian pinjam di bon alat. Baru kita mulai praktek. Silakan.
dulu ini labunya bersih. Ya. Jadi nanti kamu bilas dulu pakai aquades yang ini. Ambil sendalnya dong. Dibilas dulu, tidak perlu dikeringkan. Baru nanti kalian ukur air lautnya 250 ml. Bentar. Tapi nanti sebelum air lautnya itu dimasukkan ke sini, air lautnya harus diukur dulu pH-nya, diukur dulu suhunya, dicatat dulu baunya, warnanya sama kejernihannya ya.
selesai semua? Udah. Kemudian sudah diukur mutunya? Udah. Sekarang dilihat di LKPD-nya, di bagian pembahasan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya kan. Nah di situ kalian diminta untuk menghitung densitasnya kan? Ya Bu. Ya. Nah jadi densitas itu adalah massa jenis ya. Rumusnya adalah densitas lambangnya apa? Lambangnya adalah yang mirip pi. Cara mencarinya gimana? Tadi kalian kan semua menimbang aquades, nimbang air laut, kemudian nimbang aquades standar menggunakan piknometer ya. Nah, jadi proses itu adalah proses yang nantinya data dari percobaannya itu bisa digunakan untuk menghitung densitasnya. Cara mencarinya bagaimana? Rumusnya adalah rho sama dengan gram per mili. Coba sekarang dilihat datanya. Yang menimbang piknometer dan air laut berapa? 10,48 Itu berat apanya? air laut. 10,48 48 gram dibagi 10 mili. Berarti piknometernya adalah densitas air lautnya adalah 10,48 dibagi 10. Berapa hasilnya? 1,048 gram per mili. Sorry. Gram G aja, nggak pakai GR. Berarti kalau misalnya kalian mau menghitung densitas aquades hasil destilasi, gramnya diisi dengan berat apa? Aquades. Berat Aquades. aquades apa? Hasil Aquades hasil percobaan. Oke, sekarang silakan kalian selesaikan dulu pembahasannya. Kemudian nanti buat kesimpulan, setelah itu presentasi. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Saya serahkan kepada Nabila. Baik. Berdasarkan hasil pengamatan kami, aquades dapat dibuat dari air laut dengan menggunakan metode destilasi sederhana. Hasil destilasi adalah aquades dengan kualitas sedang, yaitu memiliki pH 6 sama dengan pH aquades standar. Kenampakan visualnya, aquades terlihat jernih, tak berwarna, tidak memiliki rasa, dan tidak memiliki bau. Sekian dari kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok yang sudah maju presentasi, sudah menjawab dan sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oke, jadi kalau kita perhatikan aquades yang sudah kalian buat, kualitasnya itu tidak juga tinggi, tapi tidak juga ada di kualitas yang rendah ya, karena kalau dilihat dari pH-nya itu sama dengan pH aquades standar yang kita punya. Cuman mungkin di penampakan visualnya, kalau warna, semua warnanya bagus, tidak berwarna, kemudian jernih ya. Tapi tadi pas ibu perhatikan, ada yang baunya itu tidak murni. Maksudnya kalau aquades itu kan tidak ada baunya ya. Tapi tadi ada yang baunya masih terkontaminan dengan bau lainnya. Kalau dari segi rasa, gimana tadi kelompok 1? Masih ada rasanya nggak aquadesnya? Ada. Yang kelompok 2? Masih ada rasanya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi keduanya juga sudah tidak memiliki rasa ya. Oke. Kenapa aquades yang kalian hasilkan itu kualitasnya tidak tinggi? Karena kita hanya menggunakan proses destilasi sederhana dan hanya satu kali. Kalau mau dapat aquades dengan kualitas yang lebih bagus, maka kita harus destilasi di yang kedua. Juga bisa dilakukan dengan tahap berikutnya. Tahap apa? Nanti akan Ibu sampaikan setelah kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya. Oke. Nah, sekarang
disiapkan HP-nya. Ibu akan kasih link untuk mengerjakan soal evaluasi melalui Quizzes ya. Ibu share linknya di grup WA, silakan disiapkan dulu HP-nya. Hasil evaluasinya tadi sudah ya, udah nilainya semua sudah bagus, jadi tidak ada yang remeh. Iya. Nah sekarang setelah kalian melakukan evaluasi tadi, ibu mau perwakilan dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Ini ibu tidak akan minta kalian untuk angkat tangan, tapi ibu akan undi menggunakan wheel of name. Jadi nama kalian semua sudah ibu masukkan di situ. Nanti siapapun namanya yang yang muncul setelah kita spin itu yang memberikan kesimpulan. Jadi siapapun harus siap ya. Oke, kita spin dulu. Bu. Ya. Biasanya kalau takut namanya muncul. Ada belak-belak. Sang Devi ya. Kita akan tunjuk satu orang lagi. Ibu. Katanya satu orang aja bu. Ya biasa Indonesia. Jangan hijau. Jangan hijau. Kesimpulan yang didapatkan, kita bisa memurnikan air dengan melakukan proses destilasi sederhana. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa air laut diubah menjadi air murni atau biasa disebut dengan aquader dengan melakukan proses destilasi sederhana. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan, semoga apa yang sudah kalian pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, nanti setelah ini mari kita sama-sama bersihkan ruang belajarnya. Kita cuci semua alatnya, kita keringkan dan kita kembalikan sesuai dengan bon alat yang sudah kalian tulis tadi ya. Oke. Tapi sebelum kita bersih-bersih, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita bersih-bersih dan pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum